Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Peri Agung Sembiring dari kelas Trasdar 3.8, Notar 2301 239. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat simpang prioritas menggunakan aplikasi PTP Visim. Oke, untuk langkah yang pertama, langsung saja kita buka aplikasi PTP Visim. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi PTP Visim. Setelah itu ini langsung saja kita close. Nah, di sini saya akan membuat simpang prioritas, yaitu simpang 4 di daerah saya, yaitu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Langsung saja. Ini merupakan daerah saya, Kabanjahe, yaitu Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sini saya memilih simpang 4, yaitu simpang 4 Jalan Kota Ciane dan Jalan Kapten Bangsi Sembiring. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu kita mengatur terlebih dahulu left side traffic, yaitu agar trafficnya berjalan di sebelah kiri. Pertama di base data, network setting. Sini kita ubah right hand traffic menjadi left hand traffic, lalu klik OK, klik warning, klik continue. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita akan membuat link, dan ini adalah gunanya untuk membuat ruas jalan. Kita membuat link, caranya klik link, setelah itu kontrol, klik kanan, lalu lepas. Kita namai Jalan Kota Ciane, Medan. Yaitu ini nom offline ini adalah dia artinya satu lajur atau dua lajur. Sini karena satu lajur saya klik satu, baru klik OK. Setelah itu kita membuat ruas jalan dari arah yang berlawanan. Caranya kita klik kiri pada ruas ini, klik kanan, lalu generate opposite direction. Number of lane kita klik satu, klik OK. Nah, otomatis akan membuat jalur yang berlawanan. Setelah itu kita pisahkan, jangan, agar jalannya tidak terhimpit. Kita buat hal yang sama kepada keempat pendekat simpang. Oke, selanjutnya setelah kita membuat ruas jalan di keempat pendekat simpang, selanjutnya kita membuat konektor untuk menghubungkan ruas jalan tersebut. Caranya sama, dengan cara membuat link. Kita hanya perlu menghubungkan dua link yang ada pada pendekat simpang.
Misalkan kita membuat konektor belok kiri pada ruas jalan Kota Cane, maka kontrol klik kanan, tarik ke arah jalan Kop Ginting, baru lepas. Nah, di sini kita intermediate point kita ubah menjadi 10, klik OK. Nah, otomatis konektornya akan jadi. Kita buat juga konektor untuk lurus. Lakukan hal yang sama, klik kontrol, klik kanan, lalu hubungkan dengan jalan Kapten Bangsi Sembiring. Klik saja OK langsung. Selanjutnya membuat konektor ke jalan Kop Ginting yang ke arah barat, ke arah timur. Oke. Baik, lakukan hal yang sama untuk keempat pendekat simpang. List sini terdapat konektor yang telah kita buat. Maka selanjutnya yaitu kita memasukkan model yang ingin kita masukkan adalah kendaraan, yaitu sepeda motor. Maka langkah pertama kita pergi ke menu base data, kita pilih 2 dimensi atau 3D model. Sini kita klik tanda tambah sini. Di sini kita pilih open directory of default model, klik vehicles, klik root. Misalnya kita mau menambahkan sepeda motor ini, klik open. Di sini kita dapat mengedit sesuai kebutuhan kita. Misalnya jaketnya saya ganti menjadi warna hijau, lalu klik itu, kita klik OK. Setelah memasukkan model, kita pergi ke mengatur vehicle distribution, yaitu base data, vehicle, klik distribution, klik 2D atau 3 dimension model. Di sini langsung saja klik kanan, add. Sini kita namai motor, dan di Windows kanan kita klik ini, kita ganti menjadi kita ke vehicle class, base data, vehicle class. Sini kita tambahkan name-nya, kita ganti motor. Lalu di sini ganti menjadi motor semuanya. Sini kita ganti, kita checklist car, maka sini kita ganti menjadi bike.
itu kita ke vehicle input untuk memasukkan kendaraan kepada ruas jalan yang telah kita buat. Klik vehicle input, Solis. Nah, di sini kita masukkan di setiap ujung pendekat simpang. Dengan cara kontrol klik kanan. Nah, di sini kan sudah muncul. Lalu kita masukkan di simpang yang jalan Kopsnap Ginting, kontrol klik kanan. Di jalan Kopsnap sendiri, kontrol klik kanan. Dan di jalan Kop Ginting, kontrol klik kanan. Oke, setelah keempat simpang, maka kita atur volume maksimum dari keempat simpang tersebut. Misalnya di Jalan Kota Cane kita buat 700, di Jalan Kop Ginting kita buat 450, Jalan Kapten Moses Sembiring kita buat 650, di Jalan Kop Ginting kita buat 100. Setelah vehicle input, kita masuk ke vehicle route, yaitu untuk mengatur rute dari kendaraan yang kita buat. Caranya kita ke network object, klik vehicle route, klik kanan Solis static. Nah, setelah itu kita mengklik mendekat, kontrol klik kanan, kita arahkan ke tujuan dari rute yang ingin kita buat. Misalnya ini sini, setelah itu rutenya sini, dan terakhir rute yang ketiga itu sini. Itu lakukan hal yang sama untuk keempat simpang. Baiknya, setelah mengatur vehicle route, kita mengatur vehicle composition, yaitu di menu traffic. Sebelum itu kita mengatur reflow dari setiap pendekat simpang. Sini misal, jadi jumlah ini ketiga rute ini harus 1, misal di sini 0,5, ini 0,2, sini 0,3. Baik, setelah arus yang kita atur di setiap pendekat simpang, maka kita masuk ke vehicle composition. Caranya di menu traffic, vehicle composition. Di sini kita tambahkan sejumlah pendekat.
jalan Terancani kita tambahkan ya, 5 jenis kendaraan. Misalnya kita ganti ini kereta api nggak mungkin, kita ganti menjadi Pigman yang telah kita buat tadi. Sini kita atur untuk kecepatannya sama mobil 60. Ini juga flow-nya harus totalnya menjadi satu. Lakukan hal yang sama pada setiap jalan. Baik, setelah mengatur vehicle input, saatnya kita di sini kan selanjutnya kita mengatur desired speed, yaitu progress data. Desired speed decision. Distribution. Desired speed. Pada minus kiri kita klik H1. Di sini kita atur kecepatan terendah, misalnya 20, yang tertinggi misalnya 80. Klik OK. Selanjutnya kita mengatur desired speed decision. Desired speed decision, klik kanan Solis, baru kita klik kanan pada setiap awal pendekat. Kontrol klik kanan. Nah, sini kita klik kanan pada yang kosong ya, dan tambahkan misalnya 4. Klik OK. Di sini kita atur kecepatannya. Mobil 60, 30, 40. Lalu kita tambah meter lainnya. Bukan hal yang sama. Baik, setelah kita mengatur desired speed decision, selanjutnya kita mengatur reduce speed area, yaitu yang gunanya untuk mengatur agar mobil pada saat mau memasuki simpang dapat diperlambat agar tidak terjadi tabrakan. Klik pada reduce speed area, klik kanan Solis. Nah, sini kita membuat reduce speed area pada setiap konektor. Caranya kita kontrol klik kanan, langsung klik OK. Lakukan hal yang sama untuk yang lurus. Oke, untuk yang belok kanan juga. Oke, ini dapat diperpanjang. Ini
Ini untuk pendekat pertama, terus juga untuk pendekat kedua. Berikut adalah tampilan setelah kita mengatur reduce speed area. Kira-kira tampilannya seperti berikut. Setelah itu, kita mengatur konflik area, di mana agar mobilnya tidak terjadi tabrakan, ada jalur yang didahulukan terlebih dahulu. Di sini saya memakai jalur Jalan Kota Cane dan Kapten Mangsi Sembiring sebagai simpang yang mayor, dan Jalan Kop Ginting sebagai simpang yang minor. Langsung saja di menu network object, config area, solis. Sini terdapat 66 konflik area. Di sini kita harus mengatur ke 66 konflik area tersebut agar mobil tidak terjadi tabrakan di simpang prioritas yang kita buat. Contoh yang pertama yaitu konflik area yang pertama, misal ini, klik kontrol klik kanan. Nah, di sini akan ada satu pilihan, dua pilihan, tiga pilihan. Yang hijau artinya mendahulukan kendaraan yang belok kiri, dan jika B yang hijau maka mendahulukan kendaraan yang belok kanan. Di sini kita pilih kendaraan yang belok kiri karena yang prioritas adalah yang belok kiri. Contoh lain yaitu jalan yang ini, klik kanan. Sini karena ini adalah jalan mayor kita, maka kita mendahulukan kendaraan yang dari Jalan Kota Cane Medan daripada Jalan Kop Ginting, maka kita klik hanya menjadi warna hijau. Baik, setelah kita atur semua konflik area yang 66 tadi, kira-kira seperti ini yang telah saya atur konflik area. Maka selanjutnya yaitu kita membuat priority rules, yaitu kendaraan mana yang didahulukan dan mana yang berhenti. Contohnya yaitu priority rules solis. Misalnya kita kontrol klik kanan, kita mengklik pada ruas jalan yang minor agar dia berhenti menunggu jalan yang mayor. Kita klik pada pendekat yang minor dan orange, dan kita buat hijau pada pendekat yang mayor. Klik OK. Itu juga yang dari sebelah sini, kita klik kanan, TS, klik kanan, kita buat hijau pada yang jalan mayor. Oke. Maka pretulis sudah jadi. Baik, setelah kita atur semuanya, maka hasil simpang kita telah jadi. Saatnya kita memutar simulasi dari simpang yang telah kita buat. Kita buat 3D model terlebih dahulu. Lalu kita simulation continuous. Klik yes. Kita zoom ke simpang kita.
Nah, di sini adalah karena jalur utama kita adalah yang Jalan Kota Cane dan Kapten masih sendiri, maka yang didahulukan adalah Jalan Kota Cane. Nah, mobil yang dari Jalan Kop Ginting akan menunggu. Di sini dapat kita lihat mobil tidak ada yang saling bertabrakan, maka dapat kita simpulkan bahwa simpang prioritas kita telah jadi dan sukses. Baik, sekian video yang dapat saya berikan video tutorial kepada teman-teman semua. Kiranya video tutorial ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.